Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada inspirasi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabiin, dan kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Dakwah ini yang undang-undang saya. Saya ini bukan siapa-siapa ini sebenarnya. Jadi pada kesempatan ini mungkin kepada Ustadz Ansori, Ustadz Sun Haji yang sudah memberikan waktu yang diminta saya, karena sebenarnya saya ini bukan ahli agama. Kalau lihat di situ sebenarnya dokter gitu ya. Tapi kita ini mungkin sebagai muslim ya harus berupaya sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan, karena amal soleh itu bukan kalau itu mah bukan haknya ustadz saja, kan begitu ya. Kita insya Allah semuanya, siapapun kita berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuatan kita. Pada hari ini sebenarnya saya bukan mau membahas tentang ilmu wakaf, bukan, lebih kepada sharing sebetulnya. Jadi kita sharing karena sama-sama bahwa kita ini adalah saya terutama adalah orang yang tidak tahu mengenai masalah Islam, karena selama ini 7 tahun kuliahnya kedokteran. Setelah kuliah kedokteran kemudian dokternya pun berhenti dari tahun 2000, nggak ikut praktek lagi, ujung-ujung di bisnis. Jadi ngurus bisnis dari tahun 2000 sampai tahun 2023 ini. Kayaknya ngejar kayak tadi itu ya. Ternyata para sahabat itu kan sebenarnya adalah ahli ilmu, ya, betul-betul ahli ilmu, dan ternyata ahli bisnis juga gitu. Dan luar biasa sampai triliunan seperti ya, ratusan berapa tadi? Sampai berapa triliun? 6 triliun itu luar biasa. Kalau 6 triliun itu sekarang itu asetnya Sandiaga Uno, kenal kali Bu ya? Nah, itu beliau punya aset di Saratoga, namanya PT Saratoga Group, itu 6 triliun gitu. Dan itu ternyata mungkin nggak? Oh mungkin ternyata. Jadi seseorang mendapatkan jumlah harta seperti itu saat ini mungkin. Tapi para sahabat zaman dulu kita nggak kepikir ya sampai segitunya. Dulu kan di gurun pasir gitu ya. Kalau di sini sekarang kita kan sudah luar biasa bisnisnya. Nah tapi masya Allah bisa dibuktikan bahwa ternyata para sahabat dengan karakter Islamnya yang dibimbing oleh Rasulullah SAW itu bisa sehebat itu. Jadi sekarang pun kita akui bahwa beliau-beliau itu hebat, dalam bisnis pun hebat gitu. Karena susah ternyata kita untuk mengejar, mohon maaf ya, mungkin 1 miliar, 2 miliar aja kita kayaknya babak belur kayaknya. Ya udah usahanya mati-matian dari pagi sampai sore, akhirnya kita lupa mengingat Allah tadi gitu ya. Nah jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita coba untuk sharing mengenai masalah wakaf. Nah mungkin saya akan bercerita sedikit gitu, mengenai masalah wakaf ini kaitan dengan bagaimana wakaf ini menjadi suatu yang luar biasa menurut saya. Ini adalah suatu syariat yang istimewa. Menurut saya suatu syariat yang istimewa, yang luar biasa bagi kita. Karena kalau tidak memahami tentang wakaf ini, itu kayaknya rugi kita. Gitu, karena tadi disampaikan oleh Ustadz Ansori tentang bahwa dunia Islam dulu jayanya itu adalah dengan wakaf sebetulnya, bukan dengan zakat, tapi dengan wakaf. Nah tapi selama ini dari penelitian dilakukan oleh BWI bahwa literasi wakaf ini sangat rendah sekali. Ya, next. Jadi sangat rendah sekali. Nah sehingga potensi yang cukup besar yang dulu ya sudah dibuktikan di dalam penjelasan Islam itu sekarang di Indonesia ya, khususnya di Indonesia ini susah gitu. Sehingga akibatnya kalau diceritakan mengenai potensi itu luar biasa sebenarnya Indonesia ini dengan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, tapi saat ini belum bisa. Ya, saat ini belum bisa. Nah, ternyata dari penelitian
bahwa literasi atau pemahaman tentang wakaf itu sangat rendah. Nah, mungkin saya mau sedikit cerita ini mengenai masalah harta nih ya. Ini saya mulai ini dari diri saya sendiri nih. Jadi saya 23 tahun usaha. Itu berangkatnya pagi jam 6, jam 7 pulangnya jam 2 malam itu. Sampai seperti itu. Karena waktu itu saya berpikir saya harus membangun ekonomi keluarga dulu gitu. Jadi betul-betul saya lakukan itu, masalah rumah tangga saya kasihkan sama istri. Benar-benar dibagi-bagi tugas. Jadi ketemu anak itu udah tidur, kemudian besok bangun lagi tuh saya berangkat anaknya masih tidur. Jadi saking luar biasanya seperti itu, sehingga ya alhamdulillah sih setelah usia 40 tahun mulai kelihatan gitu ya hasilnya. Nah kemudian mendekati 50 juga anak-anak mulai besar. Nah ini ada sedikit masalah mulai muncul. Ini mau diapain nih gitu ya? Mau diapain kita? Jadi ada suatu perasaan di mana ini untuk apa gitu. Yang dulu sudah kita cita-citakan, kan waktu kita belum dapat itu kita semangatnya luar biasa kan begitu Bu ya, Pak ya. Tapi begitu udah didapat, kita bingung sendiri mau diapain. Yang mungkin orang lain banyak, ya kita lihat di sana kalau memang ceritanya untuk dunia, ya dipakainya nggak jauh-jauh dari maksiat ya, nggak jauh-jauh dari kesombongan dan sebagainya. Ini masalah menurut kita yang punya iman. Karena di sini ternyata ya sebagaimana kita pahami tentang harta, yakin nggak Bu kira-kira dengan ayat ini ya gitu ya, bahwa harta itu adalah ujian. Tapi lucunya harta itu dicari-cari, ya kan, ini yang aneh gitu. Ujian tuh kan biasanya, wah kalau bisa jangan ujian. Termasuk ujian apa? Kemiskinan. Wah saya nggak mau, gitu. Saya nggak mau. Tadi disampaikan bahwa pilihan. Jadi tadi ditanyakan kira-kira Bu di sini yang pilihannya untuk miskin Bu, silakan tunjuk tangan. Ujian miskin, ada yang ujian miskin Bu? Seperti Abu Hurairah tadi, Radhiallahu, ya jarang rasanya ya. Jarang rasanya kayak. Jadi kerpaksa tadi kata Ibu. Jadi milih ujian kemiskinan, ujian kesusahan itu terpaksa, gitu. Bukan pilihan ternyata ya. Nah tapi ujian untuk harta, kelapangan, kekayaan itu dicari, ya, pilihan yang utama mungkin begitu. Tapi banyak orang tergelincir sebenarnya di sini. Banyak orang tergelincir di ujian ini. Yang ini yang mesti kita sadari. Makanya nanti ada kaitan dengan wakaf nih. Bagaimana supaya tidak tergelincir. Nah jadi nah ini tentang konsep ujian di sini. Ternyata ini ada dari ulama ya, kalau nggak salah saya baca ini, saya sadur ini. Ternyata tentang masalah ya kemiskinan adalah ujian, harta ujian, kesempitan ujian, kelapangan ujian. Sebenarnya konsepnya ada ujian semua. Dan untuk khusus harta, next Mbak. Khusus harta lagi. Nah, ini sifat harta ini luar biasa. Ini yang sebenarnya banyak orang yang gagal di sini. Ternyata harta itu artinya itu kecenderungan sebetulnya. Ya, tergantung yang megangnya. Ya. Kalau yang megangnya orang baik, maka dia akan jadi baik. Ya, tapi kalau orangnya buruk, maka akan menjadi keburukan bagi dia dan bagi masyarakat. Ya, jadi ternyata tadi kita milih yang ujian harta tadi itu, ini betul-betul sangat tergantung pada orangnya. Sehingga banyak di masyarakat yang tadinya dalam kondisi kemiskinan atau ketiadaan atau kesempitan itu baik gitu orangnya, tapi begitu dia dikasih kelapangan, ya langsung tergelincir ya mulai sombong, ya mungkin banyak dapat lotre, tiba-tiba langsung mohon maaf tadi istrinya nambah istrinya nambah, akhirnya nggak kuat ya, berantakan semuanya. Kemudian anak-anaknya mulai dikasih ya mobil, harta dan sebagainya, yang kemudian ternyata anaknya pun belum mempunyai sifat karakter untuk memegang harta ini yang untuk menjadi baik. Ya ujung-ujungnya masalah. Ujung-ujungnya kehidupannya justru dengan harta ini menjadi gagal. Oleh karena itu mungkin yang kebanyakan kita lah ingin ujian harta itu harus menyiapkan diri sebetulnya. Kita harus menyiapkan diri, iman kita siapkan, karakter kita siapkan dulu.
ya mungkin sering ikut pengajian ini ya salah satunya tuh ya, ikut pengajian di sini di Dewan Dakwah, baru kita kemudian mencari harta. Ya sehingga nanti insya Allah seperti para sahabat, hartanya banyak. Nah ternyata hartanya itu menjadi kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat ya, bagi seluruh dunia bahkan seperti itu. Nah ini mungkin satu yang saya coba renungkan. Waduh, ini waktu pertama tadi saya sampaikan bahwa bekerja luar biasa dalam mencari ekonomi. Kemudian, wah ini kalau misalnya kita nggak hati-hati bisa tergelincir nih. Nah atas dasar itulah kemudian next. Nah ini beberapa ayat-ayat Allah juga yang mengikatkan dengan kita. Dan ini bagi saya pribadi ya, ayat-ayat ini pegangan ya, pedoman hidup, betul-betul pedoman hidup. Dan ini ayat-ayat Allah ini sebenarnya nggak usah banyak-banyak yang kita hafal. Kalau kita pegang dalam arti pegang bahwa itu menjadi ruh kita untuk bergerak, itu insya Allah. Ayatnya banyak hafal tapi cuma hanya hafalan, tidak menjadi ruh bahwa saya ingin menapkahkan sebagian harta yang kita cintai misalnya begitu. Tidak ada gerakan untuk ke sana, ya bukan menjadi pedoman kita untuk bergerak kehidupan ini. Nah saya malah ditantang sama Ustadz Puji Azhari, itu kiai kami di Kuta Al-Fatih. Kebetulan saya menjadi wakil Kuta Al-Fatih Kemiling, ya kita menyelenggarakan Kuta Al-Fatih Kemiling di sana. Itu beliau menuntut setiap ilmu yang beliau berikan itu harus ada amal. Jadi beliau nggak banyak-banyak kasih ilmunya, tapi amalnya mana setelah selesai itu? Ayo amalnya mana gitu. Jadi beliau ceritakan, saya nggak mau banyak-banyak cerita gitu, banyak-banyak kasih ilmu, tapi yang penting amal. Nah saya waktu sedikit cerita ya, ini ada kaitan dengan nanti dengan wakaf. Dengan Ustaz Budi Hajari, itu salah satu amal soleh kita di bidang wakaf. Nah karena ini ya, karena salah satunya adalah kesadaran kita tentang bagaimana kita bisa menyelamatkan harta kita. Itu beliau mengisyaratkan bahwa Kuta Al-Fatih itu, waktu saya menghadap beliau ditanya, untuk apa Dr. Tito buka Kuta Al-Fatih? Dia bilang gitu, kalau buka Kuta Al-Fatih tujuannya untuk cari harta, kan sekarang banyak pendidikan yang didirikan untuk nyari harta, betul lah Bu? Jadi memang untuk penghidupan, untuk bisnis gitu. Beliau katakan tidak boleh gitu. Jadi nggak boleh. Kalau Dr. Tito mau nyari itu untuk bisnis, tidak boleh. Kemudian yang kedua, kenapa nggak boleh? Karena salah satu permasalahan pendidikan di kita itu gagalnya adalah karena lahan pendidikan dijadikan lahan bisnis, lahan transaksional, sehingga izah guru di mata orang tua itu betul-betul kayak transaksional. Saya kan sudah bayar, maka Anda harus mengikuti maunya saya. Sehingga pada saat guru mau misalnya menerapkan, mendisiplinkan anak-anak tersebut, orang tuanya marah. Yayasannya bingung, ya kan itu. Yayasan bingung, waduh gurunya malah disentil. Jadi guru akhirnya nggak berani lagi untuk menerapkan supaya anak-anak ini menjadi berkarakter bagus. Nah itulah persoalannya. Oleh karena itu pada saat mendirikan pendidikan itu, maka tidak boleh untuk mencari keuntungan. Jadi benar-benar dalam rangka perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Tat memang mau itu saya. Oh ya silakan. Jadi saya memang nggak mau untuk mengambil namanya sebagai bisnis. Nah ini yang saya ingat banget dengan Ustaz Budi Hajari itu. Kemudian ilmu-ilmu ini juga yang saya sampaikan ini dari Ustaz Budi Hajari salah satunya. Karena beliau dari awal sudah mengingatkan bahwa asetnya harus aset wakaf juga. Jadi mau menerapkan kejayaan Islam ini, kami sedang berproses bagaimana nanti supaya bisa ikutlah bagaimana kejayaan Islam dulu yang sudah terbukti ya, itu bisa kita pelan-pelan ditapaki oleh kita. Makanya beliau minta untuk selalu ada ilmu kemudian ada amal. Ya, tadi udah diprovokasi ya. Next, silakan. Nah ini juga mungkin untuk yang akan kita semua, terutama untuk saya, bahwa di dalam surat Al-Mu'minun kita diingatkan ya bahwa amal soleh akan diangan-angan setiap manusia ketika sakaratul maut. Ini Allah sendiri yang menyatakan, dan manusia meminta apabila kematian datang pada seorang
kemudian setelah mati, ya kita minta dikembalikan supaya bisa beramal soleh. Ya sudah telat kata Allah, nggak bisa lagi. Nah kalau ini kita pegang betul-betul, maka kita akan siapkan sekarang. Kita siapkan dari sekarang bagaimana caranya supaya kita nggak menyesal pada saat kita udah mati. Ayat ini sangat sekali mengujam dalam pikiran dan perasaan kita. Kenapa? Ya jangan sampai kita masuk orang ini nantinya. Ya kita udah bersusah payah di dunia ini ternyata sia-sia dan kita nggak akan bisa kembali ke dunia lagi. Next. Dan ini yang menjadi problem lagi bagi saya pribadi. Jadi kita ya di sini dikatakan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal saleh selain di dunia ini saja. Betul nggak Bu? Yakin ya Bu ya? Di akhirat udah selesai. Nah makanya sebetulnya yang harus kita pikirkan itu bagaimana nanti ya di akhirat, bukan hanya dunia. Seperti saya tadi ceritakan, saya waktu pertama kali dulu masih muda itu saya mikirin ekonomi itu ekonomi mana? Ekonomi dunia maksudnya gitu. Jadi mati-matian, makanya dari pagi sampai malam terus seperti itu, luar biasa persiapannya. Padahal di dunia. Terus akhiratnya mana? Nah itu yang menjadi masalah. Alhamdulillah sampai saat ini kemudian Allah memberikan penyadaran pada saya. Itu yang saya syukuri. Mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi lah bagi kita semua. Aduh, untung saya masih hidup sekarang ini ya. Untung saya masih hidup. Baru sadar bahwa nanti ini udah diingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa pada saat kita nanti udah mati udah nggak bisa. Bahkan pada saat mati itu nggak bisa diundurkan lagi. Ya. Nah, kita harus memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk akhirat. Itu intinya sebetulnya. Tiap detik, tiap waktu kita harus berpikir bagaimana memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk akhirat. Tapi nanti kita bisa diskusi ya setelah ini, bahwa ternyata bukan berarti dunianya dilepas. Masya Allah, Islam ini luar biasa konsepnya. Jadi dunia, kalau kita berpikir akhirat, dunia pun dapat. Bahasa itu bagi saya dulu cuma utopia. Apa sih masa ngejar akhirat, masa dunia dapat? Kan kalau kita lihat dulu pemahaman saya dulu tuh, kalau orang mau ke akhirat itu ya ibadahnya banyak ya, ya sholatnya, ya ngajinya segala macam, sehingga dunia itu kesannya kayak tadi, dunia itu ya dunia, jadi berbeda. Bahkan ada orang menyindir, wah kamu hubung dunia, kan begitu. Kenapa? Karena kejar dunia terus begitu, seolah-olah akhiratnya nggak dikejar, atau akhiratnya ibadah khususnya itu kurang atau sedikit. Nah tapi nanti dengan pemahaman makaf itu akan terbalik. Masya Allah, saya jadi bersyukur juga. Saya sekarang atau dulu itu nggak jadi ustadz, bukan kayak dokter, nggak jadi ustadz. Ternyata pahala ustadz saya ambil semua. Nah, ada caranya kita harus berstrategi kan. Pahala ustadz saya ambil malahan. Ya kan? Nanti kita cerita ini gimana dengan wakaf ini. Pahala ustadz saya ambil semua. Nah, insya Allah. Terus nih. Nah, ini juga ya mengingatkan ya pada kita semua bahwa pada saat kita meninggal dunia itu kemudian akan dihisab ya. Dihisabnya ya tentang harta, terutama didapatkan dari mana. Kemudian ya nah dipakainya untuk apa? Dipakainya ditanyain, Bu. Bukan hanya nyarinya. Berarti kalau selama ini kita menggunakan harta kita untuk hal-hal yang enggak berguna, bahkan bisa maksiat seperti itu, berarti kan rugi kita. Sudah nyarinya memang harus halal, luar biasa kita berusaha untuk menjaga itu, tapi ternyata itu disia-siakan karena semua ternyata akan ditanyakan. Nah jadi sebenarnya kalau andai kata mengingat ini, wah luar biasa gitu ya. Luar biasa apa? Luar biasa harus hati-hati. Dari mulai nyari sampai makainya pun. Nah itu Bu, ini juga menjadi pengingat bagi saya karena ya kita harus mempertanggungjawabkan semuanya ya, bukan hanya cara nyarinya tapi juga akan memakainya, membelanjakannya untuk apa. Next, kita lihat. Nah ini juga sama yang tadi disampaikan ya, di dalam hadis ini ternyata
orang kaya tuh selisihnya 500 tahun. Wah, kok kita ini cari yang masalah ya? cari kekayaan, ternyata pada saat orang kaya itu dihisapnya selisihnya 500 tahun dengan orang-orang yang nggak punya. Waduh, ini masalah nih. Bagi orang yang sudah punya duit ini masalah. Ini kok jadi gimana? Jadi malas mencari duit. Karena 500 tahun selisihnya. Bahkan salah satu sahabat yang mendengar ini langsung begitu mendengar begini hadis ini langsung dibagi itu hartanya semuanya. Ya, dibagikan semuanya. Karena dia ini rugi, kita udah habis waktu, ternyata kita hidupnya lebih lama. Bahkan Nabi pun, Nabi Sulaiman itu ternyata sama juga. Nabi Sulaiman itu menjadi nabi yang terakhir masuk surga. Ini nabi nih, apalagi kita kan. Ya, jadi terakhir masuk surga. Ya, karena selisihnya 500 tahun juga sama. Wah, ini bagi orang-orang yang pencinta pencinta harta ini menjadi mikir nih. Gimana caranya kalau gini ya? Gitu ya. Ya ini ya terjadi lah, termasuk sama saya juga terjadi seperti itu, sehingga alhamdulillah Allah kemudian dipahamkan ya tentang masa ilmu wakaf. Ya, next. Nah, di sini mulai muncul masalah. Jamaah Bapak Ibu sekalian. Ini saya punya harta. Kan kalau kita punya harta itu nantinya untuk siapa harta itu? Pertama untuk kita sendiri, kemudian untuk keluarga. Kan begitu? Lah, di dalam pemikiran kita ada dilematik nih. Kita mau beramal soleh, mau banyak, harta kita mau dibagikan begitu. Terus gimana keluarga kita nanti? Nah, ini yang menjadi saya mencari ilmunya gimana ya? Kalau saya kemudian banyak nebar ke mana, terus keluarga kita seperti apa? Nanti apa kata orang? Wah, kamu bagus gitu sama orang lain, tapi keluargamu nggak terperhatikan gitu. Atau kita hartanya sebaliknya dipakai untuk keluarga kita semua. Nah, ini juga menjadi suatu pemikiran yang waduh, ini gimana caranya bagusnya supaya kita tadi bisa masuk surga dengan harta kita gitu ya. Terus caranya gimana menyusunnya? Nah, ini ternyata ilmu tentang ini menjadi suatu dasar nanti bagi kita untuk menyusun strategi wakaf. Ya, bahwa kalau kita mau sedekah itu mulai dari mana? Nah, mulai dari keluarga dulu yang paling terdekat. Ternyata ini udah ada petunjuknya. Jadi kita nggak bingung sebenarnya. Jadi kalau kita sering bersedekah sama keluarga kita, anak kita, istri kita seperti itu, ya udah bener itu. Sudah bener. Jadi wah, kamu hanya memperhatikan keluargamu dan saudaramu saja. Ya sudah benar, memang begitu tentunya. Ya, jadi dalam hal ini nanti kita akan menjadi strategi kita di dalam nanti menyusun strategi wakaf kita, strategi sedekah kita. Jadi sedekah itu sebenarnya yang utama adalah kepada keluarga dulu. Nah, ini belum apa-apa udah twing sana, twing mana, jauh gitu ya. Nah, sementara keluarganya belum terpenuhi misalnya kebutuhannya. Jadi ini salah satu prinsipnya beberapa hadis yang Rasulullah sampaikan bahwa kalau mulai sedekah itu dari mana? Terhadap orang yang menjadi tanggunganmu, berarti anak istri ya. Kemudian mulai dengan orang yang selalu ada beberapa hadis yang mengatakan demikian. Nah, bagi saya ini suatu strategi. Wah, ini mesti begini ya. Nah, insyaallah terus. Nah, kemudian hadis ini yang luar biasa bagi saya sangat menjadi solusi tentang ya hadis jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Nabi Muhammad mengatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia maka akan terputuslah amalnya. Yang tadi kan amal tuh kecuali 3. Nah, kayaknya ini deh, inilah yang kita kejar ya. Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ternyata ditafsirkan adalah wakaf. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu itu kan umum ya sebetulnya, bisa aja ilmu agama, tapi utamanya ilmu agama. Kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan di sini kata-katanya adalah atau. Di hadis ini atau bukan dan. Jadi bisa pilih sebenarnya. Bisa milih mana, mau mana. Tapi kalau kita bisa semua lebih bagus ya. Kalau bisa semua lebih bagus. Jadi sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, dari hadis inilah kemudian bagi kita yang memang nggak punya ilmu agama, ya kita bisa kalau punya harta bisa kita lakukan untuk ya menggunakan amal soleh yaitu mengenai sedekah jariyah.
Dan nanti kita akan bahas apakah memang harus banyak dulu hartanya dan sebagainya ya, kita akan coba ya, kita coba memahami. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, saya dulu berpikir tentang wakaf ini waktu mau mulai menyadari bahwa kita harus beramal soleh, tapi bingung. Saya sempat terhenti untuk mau wakaf karena bingung. Ya saya lakukan apa? Ya sodako aja. Sodako maksudnya namanya infak ternyata itu. Jadi kita punya uang, ada apa keperluan, ya udah kasih begitu. Karena selama ini saya pikir wakaf itu adalah tentang apa? Membuat masjid, betul nggak Bu? Kira-kira membuat madrasah, membuat makam gitu ya. Jadi ada makam. Jadi kalau kita pikir kalau mau berwakaf itu harus ada aset, betul nggak? Kira-kira harus ada aset yang jelas, yaitu misalnya tanah, bangunan gitu. Kalau nggak begitu, ya kita udah akhirnya kita dermawan, tapi ya infak namanya. Kemana kirim. Karena pemahaman kita tentang wakaf ya seperti itu. Saya dapat ini dari informasi penelitian. Ternyata begitu. Masyarakat Indonesia kebanyakan berpikirnya begitu. Sehingga kita lihat orang yang berwakaf tanah, nah termasuk dewan-dewan ya, Masya Allah nih ada berapa hektar? Banyak ya, sampai 30 hektar. Dan Masya Allah ngurusnya susah tuh. Jadi ngurusnya susah, bahkan nggak bisa diurus. Nah karena ada suatu pemahaman yang kurang tepat bahwa berwakaf itu harus tanah, wakaf bangunan. Nah ini menjadi masalah gitu. Padahal sebenarnya nanti setelah kita pelajari itu sangat berbeda sekali. Kemudian yang kedua, nah ini juga sering nih, kalau aset sudah diwakafkan, misalnya kayak apa gedung atau bangunan kita wakafkan, kebun, terus kita ngambil kebunnya, ngambil apa hasilnya, buahnya, itu dia bilang masa udah diwakafin kok diambil lagi, bener nggak Bu kira-kira? Ya itulah di masyarakat, masa udah diwakafkan kok diambil lagi hasilnya. Nah itu yang sering terjadi, bener nggak Bu kira-kira? Betul, kami semuanya bilang begitu. Sama saya juga begitu. Makanya saya agak ogah mau berwakaf gitu. Udahlah sudah aku aja dah gitu. Bab nanti gimana kalau saya berwakaf dan kita istilahnya ingin beramal soleh supaya amalnya itu banyak tadi dibawa ke akhirat, ya udah wakafin aja begitu. Tapi gimana keluarga kita? Nah, itu yang ada pemikiran saya. Sehingga tabu apabila kita keluarga ngambil manfaatnya. Masa udah diwakafkan kok dipakai tanahnya untuk bangun rumah anaknya? Betul nggak begitu? Aneh kan Bu? Seperti itu. Nah, kita pelajari nanti. Kemudian kalau kita ragu apabila aset diwakafkan, aset kita ditelantarkan. Nah, ini ya. Jadi aset kita udah wakafkan itu ditelantarkan. Karena ada kaidahnya bahwa pahala yang diterima oleh si wakif itu apabila aset wakafnya dipakai. Nah, itu kita serahkan pada nazir. Nazirnya ternyata belum punya pengetahuan tentang masalah wakaf. Ujung-ujung diterima aja, ada tanah dan jauh di sana mau diwakafkan 10 hektar, nazirnya senang, wah alhamdulillah terima kasih sudah percaya sama saya, gitu ya, diambil, ternyata bingung, ini mau dipakai apa? Nah, ini masalah bagi si wakif, ini masalah, gitu, karena satu kaidahnya adalah apabila terjadi amal di situ maka si wakif akan mendapatkan amal soleh tersebut. Nah, kemudian si nazir melantarkan daripada aset tersebut. Itu terjadi, ibu-ibu terjadi kira-kira? Terjadi itu Bu. Ini yang membuat masyarakat jadi ragu. Karena ternyata nazirnya belum profesional. Gitu. Ya, main terima-terima aja. Wujud dari tidak profesional, Bapak Ibu sekalian adalah dia main terima saja. Ada wakaf diterima, ada wakaf diterima. Sambil dia sendiri apakah mampu atau enggak untuk mengelola wakaf itu nggak jadi masalah gitu bagi nazirnya. Nah makanya kemarin ada pelatihan nazir wakaf. Alhamdulillah Ustadz Haji sudah ikut ya. Saya juga ikut ya. Kemudian Ustadz Haji juga ikut juga, insya Allah. Jadi kami udah dapat sertifikasi nazir wakaf profesional yang mudah-mudahan bisa ya menjadi satu solusi bagi wakaf kita di Indonesia. Kemudian, nah yang ada lagi nih nazir itu siapa? Orang yang mengelola. Yang nazir itu harus orang lain. Jadi kita wakif, kita berwakaf, kemudian dikasihkan pada nazir. Sementara kita siapa nazirnya ya yang kita percaya?
Wah nggak ada di sini. Ya udah nggak jadilah wakafnya. Nah ternyata nadirnya boleh kita sendiri. Itu boleh kita sendiri. Ya. Jadi orang ini nadir orang lain itu ternyata nggak demikian. Kemudian aset yang bisa diwakafkan hanya benda yang tetap saja tadi bangunan dan sebagainya. Ternyata lebih luas lagi. Tadi ada macam-macam ya di dalam sejarah itu berbagai macam bentuk wakaf. Ya next. Nah jadi di sini setelah kemudian ikut pelatihan memahami tentang ilmu wakaf, ternyata ya wakaf itu sangat luas. Jadi dari aspek ekonomi, dari aspek kesehatan, pendidikan, riset, ya luas banget. Nah sehingga makanya kenapa dulu itu menjadi topangan kehidupan ekonomi di negara, bahkan topangan negara ya dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Kemudian manfaat aset wakaf bisa digunakan untuk diri dan keluarga. Ya nadir wakaf bisa kita sendiri. Ya benda wakaf tidak hanya yang tidak bergerak atau benda tetap, tetapi bergerak juga bisa. Seperti uang, logam mulia, surat berharga, gitu, kendaraan dan sebagainya. Nah sehingga sekarang kita punya uang Rp1.000 aja bisa berwakaf, Bu. Ya kan luar biasa. Jadi gak hanya orang-orang yang tadi punya tanah yang besar banyak, Rp1.000 bisa wakaf. Nah, nanti kirisnya ada ya di sini ya. Langsung di ini kan. Jadi nggak usah besar-besar. Ya, kemudian ada lagi yang luar biasa, boleh wakaf berjangka. Jadi saya wakafkan uang saya ini selama setahun. Jadi setelah setahun kembali lagi tuh. Masya Allah, saya dengan begitu, wah luar biasa nih ya. Selama ini kita taruh di mana uangnya? Kalau yang berlebihan taruh deposito. Lah udah riba lagi ya dapatnya. Lah mendingan kita serahkan aja ke Dewan Dakwah ya gitu. Kita serahkan ke Dewan Dakwah ini uang ada 1 miliar gitu kan. Saya wakaf berjangka. Silahkan digunakan, dimanfaatkan untuk apa? Boleh, nanti setelah setahun dikembalikan lagi. Masya Allah. Saya punya mobil ini nggak kepake, nganggur sekarang. Ada 3 di rumah. 1 saya wakafkan tapi berjangka. Berjangkanya sebulan gitu kan? Atau berjangkanya gini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Dewan Dakwah, Jumat, Sabtu, Minggu saya ambil lagi. Masya Allah. Nanti Ustadz akan menjelaskan gimana secara fikihnya ya. Nah pemahaman ini tadi gambar ini gambar ini luar biasa bagi saya pemahamannya. Itu lingkarannya Bapak Ibu itu sedekah. Jadi sedekah itu artinya lingkaran terbesarnya. Kemudian di bawahnya ada infak. Jadi di sedekah kemudian di dalamnya ada infak. Kemudian dalamnya lagi ada wakaf dan zakat. Nah pemahaman ini sebenarnya sangat penting bagi kita orang awam ya memahaminya. Saya dulu juga bingung gimana, apa sih bedanya sedekah dengan infak gitu ya? Bener nggak Bu? Apa sedekah dan infak? Terus wakaf di mana posisinya? Zakat di mana posisinya? Itu menyebabkan kita jadi agak bingung sebetulnya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ternyata sedekah itu adalah suatu pemahaman yang umum. Makanya ada yang mengatakan bahwa di dalam hadis senyum adalah sedekah. Mengambil duri di jalan atau batu jatuh adalah sedekah. Artinya sedekah itu adalah suatu kebaikan yang dilakukan oleh kita secara umum. Dia bisa berupa aktivitas, dia bisa berupa, nah kalau udah mulai ke harta, nah ini infak. Udah mulai ke harta, ini jatuhnya infak. Nah itu Bu, jadi makanya lingkaran terbesar adalah sedekah. Di dalamnya ada infak. Infak itu adalah sedekah yang berupa harta. Kemudian dalamnya lagi ada wakaf dan zakat. Nah jadi yang sedekah ya, kemudian infak. Nah, saya diajarkan oleh Ustaz Budi, yang namanya zakat itu adalah sedekah yang wajib. Jadi ternyata ada 2. Sebab sedekah itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wakaf itu sunnah, tapi yang zakat itu wajib. Tapi itu bagian dari sedekah sebetulnya, seperti itu. Nah, itu yang selama memahami ini saya pikir, oh enak jadinya memahaminya kita ya. Kalau gitu. Nah, khusus untuk wakaf ini sebenarnya adalah oleh Ustadz Asep Subari mengatakan kemarin saya ikut pelatihannya, ini adalah syariah yang istimewa. Jadi barang siapa orang-orang yang menggunakan ini dalam kehidupannya, ini berarti dia mendapatkan syariah yang istimewa yang dijalankan. Dan ini ternyata para sahabat hampir semuanya berwakaf. Jadi bukan hanya sedekah atau zakat biasa, tapi hampir semuanya berwakaf. Nah ini yang kemudian kok bisa ya begitu? Sementara pemahaman selama ini kita banyak infak aja Bu ya. Udah infak aja gitu. Nah, apa bedanya nanti kita akan coba bahas. Nah, ini. Jadi
wakaf itu ini bahasa Arab ya, saya juga nggak ngerti bahasa Arab, tapi saya mencoba memahami secara bahasa Indonesia bahwa wakaf itu artinya tidak bergerak atau berhenti. Ya, maksudnya pokoknya ditahan, kemudian hasilnya disedekahkan. Nah, jadi kuncinya sebenarnya wakaf itu bedanya dengan infak gitu. Yang biasa adalah kalau infak, coba Bapak Ibu kemudian bersedekah infak ya. Namanya tadi bersedekah harta berarti kan. Ada bencana. Nah, kita sedekahkan tuh uang kita. Nah, kemudian dipakai kan, Bu? Pak, habis nggak? Habis, selesai pahalanya. Ada pahalanya? Iya, selesai, ada pahalanya. Nah, bedanya dengan wakaf adalah bahwa yang kita sedekahkan itu pokoknya nggak boleh hilang, dipertahankan. Kemudian hasilnya, manfaatnya baru dimanfaatkan. Gitu. Jadi contohnya hanya itu kuncinya sebenarnya. Jadi apa? Nahan pokoknya, kemudian menyedekahkan hasilnya, manfaatnya. Nah, contoh kayak ini wakaf ini wakaf gedung ya tadi ya. Wakaf gedung atau ada yang wakaf tanah, ada yang wakaf gedungnya. Gedungnya diwakafkan ya. Jadi sedekah wakaf. Gedungnya nggak harus dipertahankan oleh nazir Dewan Dakwah dalam hari ini, dan gedungnya sekarang kita manfaatin. Jadi gedungnya nggak boleh hilang bahasanya, dipertahankan, manfaatnya diteruskan. Nah, sehingga bedanya dengan infak tadi, dengan infak itu adalah terus menerus. Jadi kalau gedung ini selama masih berdiri, Masya Allah itu ya sedekah kita yang berupa wakaf ya. Nah, berbeda dengan sedekah berupa infak. Tadi habis. Kalau berupa wakaf terus menerus dipertahankan. Nah, jadi pahalanya pun mengalir terus menerus. Nah, itulah yang membedakannya sebetulnya. Sehingga pemahaman ini bagi saya pribadi ya, wah ini luar biasa nih ya. Ketimbang saya berinfak, ya saya berwakaf aja lah. Semangatlah berwakaf kita. Karena dia ada yang mempertahankannya siapa? Nazir. Nazirnya harus menjaga dia, menjaga supaya terus menerus mengalir. Nah, itu kira-kira terus. Next. Ini materi ini, Bu, materi untuk para pengusaha kemarin sebenarnya saya buat itu. Sampai nanti akhir mewakafkan saham sebetulnya. Jadi saham ini diwakafkan. Ya, karena ada keunggulan mewakafkan saham perusahaan. Kalau kita wakafnya berupa aset, ya, berupa aset, itu ada plus minusnya dengan berupa saham. Jadi materinya yang saya buat ini sebenarnya sampai ke wakaf tentang saham. Tapi nggak apa-apa, di share aja lah, nggak masalah kali ya. Supaya nanti kita ketemuan akan datang, mungkin di sini ada pengusaha-pengusaha atau sebenarnya nggak pengusaha, ada orang yang punya duit, lebih baik dia wakaf saham, wakaf uang melalui saham. Wakaf melalui uang untuk beli saham. Jadi saham yang diwakafkan nanti, sehingga dia lebih produktif lagi. Itu ada ceritanya sehingga supaya lebih produktif lagi hasil daripada aset wakaf kita. Oke? Baik, tadi mengenai masalah ya, tadi gambaran tentang sedekah, kemudian infak, wakaf dan zakat. Jadi itu adalah suatu ilustrasi yang saya dapat dari Ustaz Budi ini supaya kita memudahkan tadi. Nanti kita akan belajar, Bu, namanya syarat rukun daripada wakaf. Nah, rukun wakaf ini sekilas hidup ya. Ada namanya wakif yang orang berwakaf. Kemudian mauquf itu adalah aset yang diwakafkan. Kemudian mauquf alaih. Nah, ini bahasa di sini di mauquf alaih ini. Mauquf alaih itu adalah siapa yang menerima manfaat. Nah, tadi misalnya untuk ekonomi, untuk sosial, untuk pendidikan, ya, untuk kesehatan, gitu, untuk anak cucu, begitu misalnya gitu. Nah, ini di namanya tentang masalah mauquf alaih, siapa penerima manfaat. Kemudian sigot adalah ikrar. Nanti kalau memahami ini kita nggak akan confused, nggak akan bingung, karena itu mengenai masalah untuk apa, itu adalah tentang syarat mauquf alaih. Yang syarat itu ditentukan oleh wakif itu sendiri. Jadi syarat wakif adalah hukum, begitu, Bu. Jadi ini wakafnya untuk keluarga saya aja, untuk saya dan keluarga. Nah, itu adalah syarat dari wakif dan itu harus dilaksanakan oleh nazir, gitu, Bu. Sehingga nanti yang tadi istilah kesehatan apa segalanya itu adalah mauquf alaihnya, Bu. Mauquf alaih siapa penerima manfaatnya, gitu loh. Nah, contohnya wakaf kebun, ya, wakaf kebun itu kan ekonomi, Bu, sebenarnya. Contoh lagi wakaf saham tadi. Jadi dari mulai wakaf alaihnya, kemudian asetnya itu sendiri aset apa sebetulnya?
Kalau selama ini kan asetnya aset benda-benda mati seperti tanah bangunan kan begitu pemahamannya. Maka wajar kita juga. Saya juga bingung ini dulu gimana caranya sebetulnya. Bisa nggak sih kita mewakafkan perusahaan? Nah itu juga tuh. Kita punya usaha nih, punya usaha warung misalnya gitu, bakso. Bisa nggak saya wakafkan perusahaan saya ini? Nah itu contoh. Berarti itu pertama kalau misalnya mau wakaf perusahaan, itu berarti yang diwakafkannya, mauqufnya, bendanya, asetnya adalah perusahaan. Bahkan perusahaan pun ada dua isinya. Pertama adalah tangible asset, ya kalau orang-orang akuntansi mungkin paham ya, sama intangible asset. Tangible asset itu apa? Berupa aset perusahaannya, yaitu mebelnya, misalnya gitu, bangunannya, sama brandnya. Jadi brand itu bisa diwakafkan. Nah itu semua dua-duanya itu saya wakafkan misalnya begitu. Dari mulai tangible asset dan intangible assetnya. Jadi dari asetnya sendiri merupakan aset ekonomi kan Bu. Nah terus mengenai manfaat, nah itu mau kepalai. Siapa yang kita tuju? Misalnya ini saya wakafkan perusahaan ini, tapi mauquf alaihinya adalah saya dan keluarga, gitu Bu. Jadi nanti kita akan belajar sampai di situnya sehingga nanti kita paham, oh ini bisa ya begitu ya bisa. Nah itu Bu kira-kira sekilas ya, sehingga sangat luas makanya bisa apa saja. Bahkan ada kemarin Ustaz Budi cerita seorang dokter mata, kemudian punya alat. Nah alatnya ini kalau orang diperiksa itu kan bayar 50.000 misalnya gitu Bu. Nah jadi dia wakafkan ya, bukan alat yang diwakafkan, tapi hasil daripada pemeriksaan itu sebanyak misalnya 10% pertama gitu. 10% pertama hasilnya saya wakafin gitu Bu. Tapi selanjutnya ya kembali lagi biasa. Nah itu Bu. Jadi kreatif gitu. Dengan kita memahami tentang perwakafan ini, kreatif banget ya, luar biasa gitu. Itu Bu kira-kira tentang masalah bagaimana usaha itu bangkrut ya Bu ya. Jadi itu berkaitan nanti dengan tugas nazir. Nazir itu punyai tugas tanggung jawab yang luar biasa terhadap itu. Sama seperti kalau dia pemiliknya. Sekarang kan miliknya Allah. Nah kemudian dia perwakilan di dunia ini untuk mengelola si aset itu Bu. Makanya nazir itu sebenarnya kelimpahan masalah sebetulnya. Jadi masalah yang tadi di kita kemudian dialihkan ke nazir semuanya. Kalau dia berhasil menjalankannya tentu dia pahala ya Bu. Tapi kalau dia sembarangan mengelolanya dan ada kelalaian yang dilakukan itu tentu berdosa dia. Dan ternyata hadis-hadis tentang ancaman terhadap nazir luar biasa itu. Saya baca luar biasa ancamannya Bu. Nah adapun sebenarnya saya kemudian menjadi dialog juga dengan Ustaz Budi. Bagaimana kalau udah berusaha nazir, udah berusaha ya luar biasa mempertahankan aset itu gitu. Tapi ternyata ada masalah hukum gitu misalnya gitu, akhirnya diambil oleh pihak lain, yaitu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting si nazirnya udah berusaha. Makanya benar-benar pemilihan nazir itu harus harus apa? Tanda kutip, harus kita lihat dulu dia ini nazir yang profesional atau enggak gitu. Ada kita ini alhamdulillah ya, Allah karuniai iman, dikaruniai kesadaran untuk dermawan gitu, itu udah bersyukur loh itu kita. Tapi karena enggak ada ilmu, mentok akhirnya. Gitu. Makanya betul kaidah tentang masalah ilmui dulu baru amal itu. Karena dengan ilmu itu kita menjadi cerah ya, menjadi tercerahkan, kemudian ya tentu semangatnya malah lebih lagi gitu. Nah, alhamdulillah jadi pertanyaan pertama adalah mengenai apa tadi? Aduh, kok jadi lupa ya. Panjang. Wakaf masjid. Oh ya. Nah inilah karena literasi tadi, Ibu. Jadi literasi kita itu kita nggak begitu ngeh ya tentang masalah wakaf, infak gitu. Yang ada kalau zakat sih udah mulai udah sering ya. Tapi kalau wakaf, infak, sedekah, wakaf, infak. Dulu saya pikir ini sedekah, infak, wakaf apa tuh bingung lah. Udah pokoknya kasih aja gitu ya. Nah ternyata secara syariah gitu itu berbeda gitu. Nah oleh karena itu makanya di masjid-masjid banyak orang menggunakan kata infak karena lebih mudah gitu. Nah padahal sebenarnya gitu setelah kita paham itu sebagai pengelola masjid gitu, itu mesti membedakan. Bahkan kotak amal itu ada tulisannya infak umum, wakaf. Nah kalau kemudian niatnya wakaf dipakai untuk infak umum itu masalah. Karena kan prinsipnya begini, kalau wakaf nazir berkewajiban untuk mempertahankan, ya kan? Jadi nggak boleh habis. Jadi kalau dia misalnya berwakaf uang gitu ya, nanti ada istilah namanya wakaf uang. Ya, atau wakaf melalui uang istilah gitu begitu. Jadi ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang, beda itu. Nanti kita belajar di situ. Nah jadi dia ada kotaknya dijadi satu, kotaknya kotak infak aja gitu.
Padahal sebenarnya itu adalah untuk wakaf. Contohnya apa? Pembangunan masjid. Nah, jadi kalau dia pakai wakaf untuk bangun masjid masalah. Tapi pertanyaannya, karena ketidaktahuan bagaimana kan tadi kan ya? Ini gimana jadinya? Kalau seperti itu sih kalau menurut saya mah ya, kalau menurut saya ini saya dapat kaidah dari Ustadz Budi sebenarnya. Yang kaidah juga bagi saya juga, wah, karena nggak ilmu kita jadi sembarangan ya. Tapi udahlah kata Ustadz begini masalahnya. Sekarang orang mau berwakaf, tapi syarat dan rukunnya nggak tercapai, kata Ustadz Budi, apakah akan ditolak? Ditolak nggak Bu? Kalau orang mau berwakaf ternyata ada syarat rukun kan? Ternyata nggak memenuhi, apa harus ditolak sama kita sebagai nazir? Ambil. Kenapa Bu? Ambil Bu? Yang penting yang baiknya sudah bersedekah. Iya, berarti masuk yang mana? Ya ke sedekah biasa, ke infak biasa Bu, nggak problem gitu. Tapi syariat ini memang ada tuntunnya dari Rasulullah tadi bahwa tahan pokoknya, kemudian salurkan manfaatnya. Itu adalah ternyata dampaknya, impactnya pada kita sebagai umat muslim luar biasa. Karena kalau kita hanya infak biasa, itu aset-aset orang yang dermawan itu habis semuanya. Betul nggak? Kalau nggak ada syariat wakaf itu habis semuanya seperti sekarang ini. Coba kalau Ibu coba lihat di internet, berapa miliar orang yang berinfak, tapi yang berwakaf sedikit. Nah sehingga infak itu disalurkan, ya jawabannya disalurkan, tapi habis. Coba wakaf gitu. Nah tapi ada tapinya Bu. Kalau semuanya berwakaf masalah juga. Karena untuk mengoperasionalkan daripada aset wakaf tentu butuh, ya kan, butuh dana yang habis. Langsung pakai. Jadi wakaf harus didukung oleh infak juga untuk operasional. Nah, tapi kalau nanti wakaf ini sudah produktif, nanti makanya ada istilah namanya wakaf langsung sama wakaf produktif. Nanti ada istilahnya begitu. Kalau wakaf langsung itu adalah aset wakafnya langsung digunakan, kayak gedung ini. Saya berwakaf gedung ini, langsung dimanfaatkan Bu. Nah ada namanya wakaf produktif, yaitu aset tersebut diproduktifkan dulu, kemudian ngasilin uang. Nah uangnya dipakai untuk kebaikan, ya, untuk operasional, untuk apa. Tapi aset pokoknya nggak, tetap ada. Nah ini strateginya itu nanti. Jadi harus ada namanya wakaf langsung, harus ada namanya wakaf produktif. Kemudian harus ada juga namanya infak, tetap semuanya harus ada supaya bisa terpenuhi. Ya insya Allah Bu, yang tadi tentang masalah kos-kosan, kita punya kos-kosan, Ibu mewakafkan apanya? Nah tadi kita ada sampaikan tentang namanya mau wakif Ibu sendiri kan, begitu misalnya. Kemudian yang kedua mauqufnya. Nah Ibu mau mewakafkan apa di sini? Ibu mewakafkan kos-kosannya, asetnya, gedungnya, atau hasilnya Bu. Nah ya bisa Bu. Nah sekarang begini Bu, kalau Ibu mau mewakafkan hasilnya, berarti yang menjadi aset wakaf adalah uangnya ya Bu ya. Pertanyaannya, uang itu bisa langsung dipakai untuk pendidikan? Ingat tadi kaidahnya, aset wakaf tidak boleh berkurang, harus dipertahankan. Jadi ibu mewakafkan, ini kos-kosannya nggak diwakafkan, yang saya wakafkan adalah hasilnya. Berarti aset wakafnya yang mana? Hasilnya Bu ya, berupa uang. Pertanyaan saya, itu bisa dipakai untuk bayar SPP? Kan hilang habis Bu, bisa nggak Bu? Nggak bisa. Jadi yang harus dilakukan kalau seperti itu berarti uangnya ini harus diproduktifkan dulu. Diolah dulu. Ibu ditaruh di deposito syariah atau Ibu beli saham, ya beli investasi ke teman-teman ngasilin uang. Baru uangnya dipakai untuk gitu pendidikan. Nah kalau Ibu wakafkan kos-kosannya, nah itu langsung dipakai Bu, bisa langsung dipakai. Hasilnya langsung bisa dipakai karena yang diwakafkannya adalah kos-kosannya, bukan uangnya. Nah pemahaman ini yang mungkin kita masih bingung kemarinnya kan. Nah jadi hati-hati, makanya pertanyaannya mauqufnya mana? Mauqufnya hartanya, asetnya, kos-kosannya atau uangnya? Nah kalau uangnya berarti agak cukup panjang ya Bu. Berarti uangnya harus dimanfaatin dulu oleh nazir, oleh dewan dakwah. Ya udahlah, tak puterin dulu kemana, ngasilin, kemudian baru diiniin misalnya gitu. Atau Ibu sendiri sebagai nazir, Ibu uangnya pegang, kemudian Ibu taruh deposito misalnya gitu, deposito syariah, kemudian hasil deposito itu yang kemudian dipakai untuk membiayai keluarga kita, seperti itu Bu. Nah pemahaman ini
mungkin ya saya dulu juga bingung, makanya ya udahlah infak saja gitu. Nah dengan demikian, dengan infak itu berarti nggak ada orang yang bertanggung jawab untuk mempertahankan aset itu kan. Jadi maka sembrono aja sudah, yang penting habis kan, namanya sedekah lah gitu kan, sedekah biasa, udah lepas saja. Nah gitu kira-kira lebih. Makanya ini kita mungkin harus ketemuan lagi ya untuk lebih dalam lagi, sehingga ada kelas khusus. Saya juga kemarin sudah ikut kelas wakaf dengan Ustaz Budi Hari selama 12 hari pertemuan dengan Ustaz Hafi juga salah satunya, itu selama 1 bulan, itu tentang masalah keilmuan dasar tentang wakaf. Kemudian yang kedua nanti katanya ada rencananya daurah tentang nazir. Kemudian yang ketiga ada daurah tentang akad wakaf. Yang luar biasa, beliau cerita sama saya, di zaman keemasan Islam ini ada ibu-ibu, ini ibu-ibu banyak banget loh yang wakaf loh. Banyak banget ibu-ibu wakaf. Dia mewakafkan apa? Mewakafkan usahanya. Jadi dia dulu zaman dulu itu kayak semacam tempat untuk dagang lah gitu ya, pasar lah, mewakafkan pasarnya. Kemudian dia minta dari hasilnya itu dia dirikan pendidikan gratis tuh. Nah, tapi ada yang aneh di dalam, menurut kita aneh di dalam ikrarnya itu. Dia minta setiap malam Jumat itu orang-orang itu disuruh baca Quran dan mendoakan si wakif tadi itu. Itu harus dijalankan oleh nazir. Jadi luar biasa Bu, sampai sedetail itu. Jadi bahkan ikrar wakafnya itu 600 halaman. Jadi kayak cerita, kayak kisah gitu. Gini saya kenapa wakaf gini, dasarnya gini. Jadi bukunya 600 halaman. Ikrar wakafnya 600 halaman. Jadi makanya ikrar wakaf itu harus belajar sendiri Bu. Jadi nggak kayak sekarang kan, kita ke misalnya lembaga langsung ditulis sini kan Bu, kaku kan, ya wakaf apa, wakaf untuk ini gitu ya. Ternyata ikrar wakaf itu bisa kita nyusun. Kemudian konsultasi dengan nazir. Nah nazirnya tentu harus diilmui kan. Kalau nazirnya nggak diilmui bingung nazirnya. Nah luar biasa di situ, masya Allah Bu. Udah Bu kira-kira. Yang tadi yang ketiga, rumah gimana tadi? Rumah Talang Padang ada, benar Bu ya. Rumah dengan punya saudara juga ya, barang dengan saudara, boleh nggak diwakafkan gitu maksudnya? Ya, yang hak ibu ini itu ya boleh diwakafkan, tapi hak orang lain yang nggak boleh diwakafkan Bu. Salah satu syarat sahnya wakaf adalah harus milik kita Bu, bukan milik orang ya, itu seperti itu. Jadi ibu bisa nanti hak ibu itu Budi wakafkan misalnya seperti itu. Itu Bu kira-kira, ya insyaallah. Ya, tapi secara sekilas bahwa itu nanti kalau ibu wakafkan kos-kosannya, ya ingat istilahnya jangan salah kaprah juga Bu. Saya wakafkan kos-kosan ini kepada Dewan Dakwah, nggak ada. Karena yang bukan kepada Dewan Dakwah, tapi Dewan Dakwah sebagai nazir. Kalau diwakafkan itu udah pasti kepada Allah. Jadi Allah yang menjadi kepemilikannya, tapi kepengelolaannya, nah nazirnya pengelolaannya gitu Bu, supaya nggak salah maksudnya. Jadi nggak ada kalau sini wakafkan ke saya gitu, wah kok wakafkan ke dia, bukan, nanti salah kaprah, nanti salah dalam pemahamannya, bukan. Aset wakaf itu bukan milik nazir, ini ditekankan nih, aset wakaf bukan milik nazir, nazir pengelola, aset wakaf milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dilepas kepemilikan dari manusia, lepas. Oleh karena itu maka nazir berhubungannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya bisa tarik lagi enggak? Nah, ini lain masalah. Di dalam, nah ini ceritanya ada syariat Islam, ada kemudian syariat atau hukum ya, hukum konfilasi hukum Islam di Indonesia. Jadi ada Undang-Undang BWI nomor 41 dan tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia. Jadi ada undang-undangnya khusus yang sekarang di Indonesia dipakainya undang-undang itu, Badan Wakaf Indonesia itu. Undang-undang tentang wakaf. Ya, nomor 41 tahun 2004. Nah, itu yang nanti akan menaungi para wakif sebetulnya, mewakili para wakif supaya si para nazir ini nggak sembarangan gitu ya. Nah, di dalam misalnya kita sebagai wakif, kita serahkan pada nazir, kemudian kita lihat si nazirnya ini nggak bertanggung jawab. Pertanyaannya, bisa nggak kemudian kita ambil kembali? Bisa, tapi harus melalui lembaga BWI, Badan Wakaf Indonesia, harus lapor dulu ke sini. Nah, kemudian nanti ada sidang dan sebagainya, penelitian. Karena nggak bisa sembarangan juga main ambil begitu. Ternyata
ternyata kepentingan si wakif yang tadinya berubah pikirannya gitu ya Bu, berubah pikirannya kok sekarang dikelola jadi untungnya gede ya gitu ya, sama-sama nadir misalnya gitu, mau saya ambil lagi gitu. Nah kecuali memang si nadirnya itu wan prestasi atau tidak menjalankan kewajibannya, baru kemudian kita lapor juga nggak sembarangan, saya ambil aja gitu ya, nggak bisa juga, karena kalau dia berupa tanah itu nanti sudah balik nama ke atas nama nazir, jadi secara hukum sudah nazir yang berkuasa. Tapi ingat, bukan kepemilikan nazir, kuasanya pada nazir. Nah kalau dia mau merubah itu kemudian dipindahkan, itu nanti pemenang dengan BWI. BWI baru kemudian menyatakan bahwa ini dipindahkan kepada siapa. Kalau nggak ada orang lagi ditarik BWI, BWI yang jadi nazirnya gitu. Kita udah mau kakak pada pertama, nazir itu kan kalau udah sekian tahun bisa turun begitu ya. Siapa nazir nanti? Nah itu sebenarnya ya, mengenai nazir ya dulu Pak ya, itu yang menentukan siapa nazirnya adalah wakif. Nah kalau saya kebetulan nih di keluarga saya sudah ngobrol sama istri saya, perusahaan saya mau saya wakafkan, bahkan kalau bisa semuanya ini gitu. Terus kemudian siapa nazirnya? Nazirnya adalah kalau masih hidup saya, kalau saya udah meninggal istri saya, misalnya gitu, gantian gitu ya. Jadi pokoknya begitu saya nggak ada, itu turun kepada keluarga saya semuanya nazirnya, bahkan ke cucu, ke cicit, ke cucut gitu ke bawah, semua adalah nazirnya untuk mengelola aset-aset wakaf saya, gitu Pak. Boleh. Dibolehkan. Nah, tapi kalau mau ke yang lain juga dibolehkan juga, gitu. Jadi kepada Dewan Dakwah misalnya begitu, ya insya Allah. Nazir lembaga kan institusi lebih kuat lagi Pak. Soalnya anak cucu kita belum tentu semua mengurus gitu ya. Dia udah punya urusan sendiri, malah jadi bersiko. Nanti dia juga nggak diilmui, nggak bertanggung jawab, ya malah rusak. Lebih baik ke Dewan Dakwah gitu ya Pak. Kenapa Dewan Dakwah itu kenapa? Karena lembaga. Ya, lembaga yang di situ orangnya insya Allah siko-siko semua ya, gitu. Seperti itu Pak. Nah, jadi bisa begitu Pak, turun menurun terus tanggung jawabnya. Kemudian kalau tadi kita bangun ini, kemudian kondisinya sudah nggak nyesok lagi di sini, kemudian dibangun hal yang baru di sini, tempat yang baru di sini, dibentuk lagi bangunan yang baru, sehingga aset yang tadinya berupa bangunan yang oleh wakif yang lama gimana kan gitu? Apakah itu termasuk nazir yang nggak bertanggung jawab gitu maksudnya kan? Nah ini kalau nazir yang pinter gitu, dari awal sudah dibuat komitmen Pak sama si wakif. Kita sampaikan edukasi tentang masalah barusan itu Pak, bahwa ini kondisi ini kita akan mencoba mempertahankannya begini. Tapi kan dengan suatu kondisi itu bisa aja ditidakadakan. Tapi insya Allah gitu, kalau saya pahami sih, pahala orang tersebut tidak hilang Pak, insya Allah. Karena suatu kondisi yang memaksa untuk berbuat seperti itu. Kecuali nazirnya kemudian malah nyelewengin, nggak punya landasan, nggak punya alasan, itu kemudian dirubah. Itu pun harus izin pada BWI Pak. Harus BWI yang menyatakan. BWI itu kalau dulu sebagai kodinya Pak, sebagai hakimnya, bahwa ini mau dirubah begini, dia harus lapor ke BWI bahwa ini saya mau rubah gitu loh. Dulu akadnya sama wakifnya begini. Gimana kira-kira pendapat dari BWI? Nah kalau BWI kemudian menyatakan bahwa itu boleh dan sebagainya, berarti kan tanggung jawabnya ke BWI, dan insya Allah mudah-mudahan amal soleh dari si wakif nggak berubah Pak, gitu Pak.